Ya, ini materi untuk pertemuan ke-6 ini ekspresi regular. Oke, jadi sebuah FSA itu dapat diterima jika ada ini, ekspresi regular secara sederhana. Jadi ini adalah sebuah himpunan dari simbol. Simbol itu seperti yang kita sudah pelajari, alfabet, kemudian akan menghasilkan grammar, kemudian grammar akan menghasilkan suatu bahasa. Jadi kita akan belajar ini ekspresi regularnya sebelum ke grammar. Jadi ini definisinya. Himpunan kosong adalah sebuah ekspresi regular. String kosong juga adalah termasuk dalam ekspresi regular. Setiap himpunan A ini, maka A itu adalah ekspresi regular. Jika A dan B adalah ekspresi regular, maka A union B, A gabung B, itu juga adalah ekspresi regular. Ini ada 3 ekspresinya, yaitu ekspresi gabungan, ada concatenation dengan closure. Jadi untuk ekspresi A gabung B itu maksudnya ada 2 regular, ekspresi regular, ekspresi A dan B. Gabungan dari 2 ini akan disingkat seperti ini. A gabung B, atau bisa juga A tambah B. Ini lainnya A tambah B. Sedangkan concatenation ini seperti perkalian. Jadi ini ada titik A digabung dengan B, tapi seperti fungsi perkalian. Jadi disingkatnya seperti ini. A dan B, A, B bisa gabung. Nah, bedanya sama ekspresi union. Kalau union itu berdiri sendiri, A sendiri, B sendiri, digabung. Kalau yang AB itu lebih ke concatenation. Sedangkan ekspresi closure, nah ini bisa terjadi pengulangan. Jadi contoh A closure artinya ini ada simbol bintang. Nah, string yang bisa dihasilkan adalah pengulangan terhadap ini string A. Jadi bisa A, seperti itu. Untuk closure. Di himpunan yang bisa dihasilkan dari nilai yang didefinisikan. Kemudian, nah ini menggunakan teori himpunan. Jadi seperti A gabung B, itu bisa saja B gabung A. A digabung A bisa saya tetap sama dengan A. Ini sudah dipelajari di mata kuliah lain sepertinya. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama adalah sederetan 0 minimal 0 buah. Minimal 0 buah. Artinya kita akan lihat bahwa ekspresinya seperti ini, 0 closure. Untuk 0 minimal 0 buah. Kalau yang bawah sederetan 0 minimal 1 buah. Artinya akan ada 0 tapi berjumlah minimal 1. Kenapa yang di atas ini, yang ini bisa terdiri dari 0 nilai. Karena kalau menggunakan bintang closure, dia akan mulai dari simbol ini, artinya
empty, bisa menggunakan tidak ada nilai sama sekali, bisa. Nah, sehingga untuk ekspresi yang ini, jadi 0 ini bisa digunakan, 0 ini tetap ada. Nah, 0 yang bintang ini artinya bisa tidak dipakai dulu, atau nilai kosong baru bisa nilai. Nah, jadi kalau nilai yang bisa dihasilkan, contoh yang ini berarti bisa 0 saja, atau 00, atau 000 lah, dan seterusnya. Oke, sedangkan yang di bawah, sederetan 0 minimal 1 buah diikuti sederetan 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Oke, jadi ada sederetan 0 diikuti, jadi 0 yang ini mengikuti yang di atas, sederetan 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Jadi bisa 1 yang digunakan ini, atau pakai 1 bintang, berarti bisa dimulai dari tidak ada nilai, baru kemudian 1, jadi bisa begini. Bisa 0, 0, 1, atau maksud itu misalkan 0 dan 1 saja bisa, atau 0, 0, 1, atau 0, 0, 1, 1, atau 0, 0, 1, atau 0, 1, 1. Oke, nah, seperti itu. 0, 0, 0, 0, 0, 1, atau 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Kemudian yang di bawah, sederetan bit 0 dan 1 sembarang yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Oke, jadi contohnya kayak gini. Jadi ada 0, kemudian ini 0,1 artinya bisa digunakan salah satu, bisa 0 atau 1. Kemudian ini diakhiri dengan 1. Jadi contohnya yang pasti diawali dengan 0, diakhiri dengan 1. Jadi ini bisa 0 atau langsung 1, 0, 1. Nah, ini dalam kurung ini jika menggunakan closure artinya bisa dimulai dengan tidak ada nilai. Jadi bisa 0 yang awal dengan langsung dengan 1. Atau bisa 0, 0, 1. Atau bisa juga 0, 1, 1. Jadi intinya diawali dengan 0, diakhiri dengan 1. Atau 0, 0, 0, 1. Oke, intinya jika ada tanda bintang berarti itu bisa terjadi pengulangan terhadap nilai tersebut. Kemudian sederetan 1 dengan jumlah genap. Oke, ini artinya satunya harus berjumlah genap. Jadi ini 1, 1 artinya angkanya ini harus 1 duluan. 1 dengan 1. 1, 1. Oke, klausurnya jika belum digunakan, oke, berarti setelah itu bisa digunakan, berarti 1, 1, 1, 1. Oke. Nah, karena nilainya 2, satunya ada 2, berarti harus berjumlah genap. Oke. Terakhir, sederetan 0 dengan jumlah genap diikuti sederetan 1 dengan jumlah ganjil. Nah, jadi ini 0 ini genap. Satunya kenapa ganjil? Karena 1 yang ini dia berdiri sendiri diikuti dengan 1 yang genap. Ada 2 klosur ini, menggunakan klosur, sehingga jumlahnya akan ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7. Dari 1 bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Oke, ini contoh terakhir. Jadi 1 dan 0.
artinya bisa angka 1 maupun angka 0 diulang-ulang bisa. Jadi bit 0 dan 1 jumlah sembarang, susunan sembarang, jadi tidak ada susunannya, jadi bisa 1. Jadi contohnya ini bisa tidak ada nilai, atau bisa 1 saja, atau bisa 0 saja, atau bisa 1 saja, atau 0 saja, atau urutan sembarang 01 atau 11 atau 1010. Oke, jadi tidak ada urutan, jumlahnya sembarang, urutannya juga tidak diatur. Kemudian yang kedua ini 01 close, artinya bit 0 dan 1 dengan jumlah sembarang urutan sembarang diikuti dengan bit 1 yang juga berjumlah 0 atau lebih. Jadi contohnya berarti bisa 0 atau 1 duluan, berarti contoh 0 dan 1. Yang paling gampang, atau 00 11 1 atau 111 1 terus, atau 11 dengan 0. Nah, baru masuk di klosur 1 yang terakhir. Contoh seperti itu. Kemudian yang ketiga 0011. Nah, ini genap. Jadi 0-nya ini harus genap, 1-nya juga harus genap. Oke, yang terakhir 11 bintang, 00 bintang. Artinya ini juga genap, atau string kosong, atau berisi bit 0 genap, atau bit 1 genap dengan posisi sembarang. Jadi tidak ada aturan untuk mana yang duluan, bisa sembarang. Oke, ini pelajaran tentang ekspresi regular.